Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini tidak ada maksud untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan lainnya, itu hanya bersifat kebetulan semata. Saya berharap kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Matahari sore perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi kota, membalut langit dengan semburat jingga. Di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, Ardi tengah duduk sambil menatap keluar jendela, tenggelam dalam lamunan. Di usianya yang masih 19 tahun, ia terbiasa dengan kehidupan yang tenang dan sederhana. Kehilangan ayah sejak kecil membuatnya tumbuh menjadi sosok yang mandiri, dengan segala kerumitan masa remaja yang harus ia tanggung seorang diri. Bekerja sebagai barista di kafe itu adalah satu-satunya cara baginya untuk membantu ibunya yang bekerja keras di rumah, berjuang demi keberlangsungan hidup mereka. Namun hari itu, segalanya berubah saat seorang wanita melangkah masuk. Sosoknya begitu memukau, berbeda dari pengunjung kafe yang biasanya. Laras, seorang wanita berusia 34 tahun, mengenakan gaun elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan perpaduan pesona dan kematangan yang jarang ditemui. Rambut hitamnya tergerai lembut, senyumnya sekilas, tapi cukup untuk menggetarkan hati siapa saja yang melihatnya. Tatapan matanya yang tajam dan penuh percaya diri menyapu ruangan, hingga akhirnya tertuju pada Ardi yang sedang berusaha mengontrol debaran jantungnya. Ketika Laras memesan kopi, suaranya lembut namun berwibawa. Ada sesuatu tentang wanita ini yang membuat Ardi merasa terintimidasi sekaligus penasaran. Ia tidak tahu bahwa saat itu hidupnya akan berubah selamanya. "Maaf, bisa antar kopinya ke mobil saya?" tanya Laras. Suaranya halus tetapi jelas. Tanpa berpikir panjang, Ardi mengangguk. Tak lama kemudian, ia membawa kopi pesanan Laras ke mobil mewah yang terparkir di depan kafe. Mobil itu adalah mobil sport hitam, jenis yang hanya pernah ia lihat di iklan-iklan televisi. Namun, ketika sampai di mobil, Ardi terkejut melihat Laras duduk di kursi kemudi dengan ekspresi gelisah. Mata Laras yang sebelumnya tampak penuh percaya diri, kini menyiratkan kegundahan yang mendalam. Rasa penasaran Ardi membuncah, tetapi ia berusaha menahan diri untuk tidak bertanya terlalu jauh. "Kamu bisa bantu aku sebentar?" Suara Laras memecah keheningan, sedikit bergetar. Ternyata mobilnya mogok dan tak mau menyala. Ardi yang biasa menangani motor tua miliknya, meski bukan ahli, mencoba membantu dengan apa yang ia bisa. Detik demi detik berlalu, Ardi bekerja dengan penuh kesungguhan, sesekali melirik Laras yang terlihat gelisah. Setelah beberapa upaya, mesin mobil akhirnya menyala, dan Laras menghela napas lega. Matanya bersinar saat menatap Ardi. Sebuah senyum tulus terukir di wajahnya yang cantik. "Terima kasih, kamu sudah menyelamatkan hariku," ucapnya. Suaranya kali ini lebih lembut. Ardi merasa hatinya berdegup kencang, bukan karena mobil yang berhasil diperbaiki, tetapi karena senyuman Laras yang bagai matahari hangat di tengah dinginnya malam. "Nama saya Laras," katanya seraya mengulurkan tangan. "Dan kamu?" "Ardi," jawabnya, masih terkejut dengan interaksi yang terjadi. Ia merasakan sejumput rasa bangga karena bisa membantu wanita itu, meskipun ia tahu bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Di balik kemewahan Laras, ada misteri yang membuat Ardi semakin tertarik. Ketika Laras pergi dengan mobilnya, Ardi masih berdiri di tempat, merasakan jejak aroma parfum mewah yang tertinggal di udara. Ia tidak pernah menyangka, pertemuan itu adalah awal dari sebuah kisah yang takkan pernah ia bayangkan. Kisah cinta yang berkilauan sekaligus penuh duri. Dalam hati kecilnya, Ardi tahu,
hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah pertemuan dengan wanita itu. Seminggu berlalu setelah pertemuan pertama Ardi dan Laras di kafe. Meski hanya sebentar, peristiwa itu terus menghantui pikiran Ardi. Ia tak bisa melupakan senyum Laras, tatapan matanya yang lembut, namun menyimpan sesuatu yang lebih dalam, seperti rahasia yang tersembunyi di balik kemewahan hidupnya. Di setiap jeda kerjanya, di setiap malam menjelang tidur, bayangan wanita itu terus membayangi benaknya. Lalu, suatu hari yang tak terduga, Laras kembali ke kafe. Kali ini, ia datang bukan untuk memesan kopi saja, melainkan untuk duduk dan berbicara dengan Ardi. Hatinya berdebar ketika Laras melangkah masuk, mengenakan gaun merah anggun yang membuatnya tampak semakin mempesona. Tanpa banyak bicara, Laras duduk di meja terdekat dan menunggu dengan tenang. Saat Ardi mendekatinya untuk mengambil pesanan, ia tersenyum. "Kamu sibuk hari ini?" tanyanya dengan nada akrab, seolah mereka sudah saling mengenal lama. Ardi tergagap sebentar sebelum menjawab. "Tidak terlalu, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Laras tersenyum kecil. "Sebenarnya, aku hanya ingin ngobrol. Tentang kamu, tentang hidupmu." Kata-katanya mengalir tenang, tetapi Ardi merasakan kedalaman dalam permintaannya. Seperti ada sesuatu yang lebih besar di balik percakapan ini. Hari itu, Laras memulai percakapan panjang yang terasa seperti dongeng bagi Ardi. Ia bercerita tentang hidupnya yang penuh kemewahan, tetapi kosong di dalam. Setelah suaminya meninggal karena kecelakaan 3 tahun yang lalu, Laras merasa kesepian. Di balik wajahnya yang cantik dan gaya hidup mewahnya, Laras merasa terasing. Ia tak punya keluarga dekat, dan sebagian besar temannya hanya tertarik pada uang dan statusnya. Ia lelah dengan kehidupan yang penuh kepalsuan. Sementara itu, Ardi mendengarkan dengan seksama. Ia mulai melihat Laras dari sudut pandang yang berbeda. Wanita ini, yang awalnya ia anggap jauh di luar jangkauannya, ternyata memiliki luka yang tak terlihat. Luka yang, entah mengapa, membuat Ardi merasa lebih dekat dengannya. Di sela-sela percakapan mereka, Ardi menyadari betapa hampa hidup Laras, dan di sana muncul keinginan untuk melindunginya, meskipun ia tahu hidup mereka sangat berbeda. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Setiap hari, Laras datang ke kafe hanya untuk bertemu Ardi. Mereka sering berbincang berjam-jam, dan semakin hari, Ardi merasa dirinya terjebak dalam pesona Laras. Ada sesuatu yang menarik dari wanita ini, campuran antara kelembutan dan kesepian yang membuatnya merasa dibutuhkan. Laras tidak pernah secara langsung menyatakan perasaannya, tetapi kehadiran dan perhatiannya pada Ardi lebih dari cukup untuk membuat pemuda itu jatuh cinta. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Laras tidak seperti wanita lain yang Ardi kenal. Ia menginginkan segalanya dengan cepat. Suatu hari, hanya beberapa minggu setelah pertemuan mereka yang pertama, Laras menatap mata Ardi dengan serius. "Ardi, aku tidak ingin berlama-lama," ucapnya dengan nada yang terdengar mendesak. "Aku sudah terlalu lama merasa sendirian. Aku ingin kamu di sisiku, bukan hanya sebagai teman, tapi lebih. Aku ingin kita menikah." Ardi terkejut, jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Menikah? Dengan Laras? Ia belum siap, belum tahu bagaimana harus merespons. Meskipun dalam hatinya, ia mencintai Laras, tapi tawaran itu terasa terlalu cepat. Namun, tatapan Laras begitu intens, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak di balik permintaannya. Ardi tahu, Laras sudah lama merindukan cinta, perhatian, dan kehadiran seseorang yang tulus. Sesuatu yang tak bisa ia temukan dalam lingkaran sosialnya yang palsu. "Mbak Laras, ini terlalu cepat." Ardi tergagap, suaranya nyaris tak terdengar. Ia ingin berkata jujur, tetapi takut melukai perasaan Laras. Laras menggeleng, menyentuh tangan Ardi dengan lembut. "Ardi, aku tahu ini terdengar gila, tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku sudah kehilangan begitu banyak waktu. Aku tahu kamu mungkin bingung, tapi percayalah, aku serius.
Aku ingin kita membangun hidup bersama. Ardi terdiam, bergulat dengan pikirannya. Di satu sisi, ia merasa terhormat bisa dicintai oleh wanita seperti Laras. Tapi di sisi lain, ia masih terlalu muda dan belum siap untuk menjalani hidup pernikahan. Namun, melihat Laras yang begitu rapuh, begitu rentan, membuatnya merasa ia tak bisa menolak. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Ardi mengangguk. Ia setuju, meskipun hatinya penuh keraguan. Dan hanya dalam hitungan minggu, persiapan pernikahan mereka dimulai. Laras, dengan kekayaannya, mengatur semuanya dengan cepat. Pernikahan mereka berlangsung dalam suasana mewah, yang membuat Ardi merasa seperti sedang bermimpi. Semua mata tertuju pada mereka, sepasang kekasih yang terlihat sempurna dari luar. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak, hati Ardi penuh kekhawatiran. Apa yang ia rasakan lebih dari sekadar cinta. Ada kecemasan yang menggantung, perasaan bahwa ia melangkah ke dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Cinta yang tumbuh dengan tergesa-gesa kini terasa berat di pundaknya, dan Ardi belum siap menghadapi apa yang akan datang. Pernikahan Ardi dan Laras berlangsung megah, seolah-olah diambil langsung dari sebuah dongeng. Gedung tempat mereka mengikat janji suci penuh dengan dekorasi mewah. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Bunga-bunga mawar putih dan merah menghiasi setiap sudut. Sementara para tamu berpakaian glamor memenuhi aula. Ardi, yang biasanya merasa nyaman dalam kesederhanaan, kini berdiri di tengah-tengah kemewahan yang membuatnya hampir sulit bernapas. Semua mata tertuju padanya dan Laras, seolah mereka adalah bintang dari drama romantis yang sempurna. Di hadapan altar, saat Ardi menggenggam tangan Laras, ia melihat senyum bahagia di wajah wanita yang kini menjadi istrinya. Tapi di balik senyumnya, ada sesuatu yang tidak bisa ia definisikan, seperti kesedihan yang tersembunyi jauh di balik permukaan. Ardi berusaha mengenyahkan perasaan itu. Ia ingin percaya bahwa ini adalah awal dari kebahagiaan, sebuah kehidupan yang akan ia jalani dengan penuh cinta. Namun, di dalam hatinya, ada kegelisahan yang terus menghantui. Setelah pernikahan, hidup Ardi berubah drastis. Dari seorang pemuda yang hidup dalam kesederhanaan, kini ia tinggal di rumah megah dengan segala fasilitas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Laras, dengan kekayaannya, memastikan Ardi tidak pernah kekurangan apapun. Mobil-mobil mewah, pakaian mahal, dan pelayan yang siap melayani kapan saja. Semua itu ada dalam genggamannya. Tetapi, di balik segala kemewahan itu, ada kekosongan yang perlahan mulai merayap ke dalam hati Ardi. Malam pertama setelah pernikahan, mereka menjadi awal dari perubahan besar dalam hubungan mereka. Laras menunjukkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi di balik kesantunan dan senyum manis. Dorongan seksual Laras sangat kuat, lebih kuat dari apa yang pernah Ardi bayangkan. Di malam pertama itu, Laras meminta hubungan intim berkali-kali, dan Ardi yang masih muda dan penuh semangat, berusaha memenuhinya. Ia berpikir bahwa itu hanya bagian dari gairah pengantin baru, sesuatu yang wajar. Namun, hari-hari berikutnya, dorongan itu tidak mereda. Sebaliknya, keinginan Laras semakin menjadi-jadi. Ia ingin Ardi bersamanya sepanjang waktu, memenuhi hasratnya berulang kali dalam sehari. Awalnya, Ardi mencoba menyesuaikan diri. Ia mencintai Laras dan ia ingin membuatnya bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardi mulai merasa lelah. Fisik dan mentalnya mulai terkuras. Meski usianya masih muda, tubuhnya tidak bisa terus-menerus menanggung beban yang begitu besar. Setiap pagi, siang, dan malam, Laras menuntut lebih. Ardi merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Hubungan yang awalnya penuh gairah kini berubah menjadi kewajiban yang membebaninya. Di balik kecantikan Laras, ada sesuatu yang membuat Ardi merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kebutuhan Laras bukan hanya soal cinta atau keintiman, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam.
sesuatu yang tidak pernah bisa ia penuhi sepenuhnya. Di malam-malam tanpa tidur, Ardi terbaring di samping Laras yang tertidur lelap setelah kelelahan. Ia menatap langit-langit kamar mereka yang luas, mencoba mencari jawaban atas perasaannya yang kian memburuk. Ia mencintai Laras, itu jelas. Tapi mengapa ia merasa semakin kosong setiap harinya? Mengapa ia merasa seperti sedang mengorbankan jiwanya sedikit demi sedikit? Ardi tidak berani mengutarakan perasaannya kepada Laras. Setiap kali ia mencoba untuk membicarakan hal itu, Laras selalu merespons dengan senyuman manis, atau pelukan yang seolah berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, bagi Ardi, semuanya jauh dari kata baik. Ada perbedaan besar dalam cara mereka memahami cinta. Bagi Laras, cinta berarti memiliki seseorang yang selalu ada, yang selalu bisa memenuhi setiap kebutuhan fisiknya. Tapi bagi Ardi, cinta adalah lebih dari sekadar fisik. Cinta adalah keintiman emosional, kepercayaan, dan kehadiran yang tulus. Satu hari, saat Ardi merasa sudah terlalu lelah, ia memberanikan diri untuk berbicara kepada Laras. "Mbak Laras," suaranya bergetar. "Aku merasa kita terlalu cepat. Aku merasa ada yang hilang." Laras menatapnya dengan kebingungan. "Apa maksudmu, sayang? Bukankah aku sudah memberikan semuanya untukmu?" Ardi mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Ini bukan soal materi atau apa yang kamu berikan. Aku merasa lelah secara emosional. Hubungan kita, aku butuh lebih dari ini." Namun, Laras tidak mengerti. Baginya, apa yang mereka miliki sudah sempurna. Baginya, cinta adalah memberi dan menerima, dan ia merasa sudah memberikan segalanya kepada Ardi. Tanpa disadari, ia hanya memberi Ardi cinta dalam bentuk fisik, tanpa benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Setiap kali Ardi mencoba mengungkapkan rasa frustasinya, Laras akan menepisnya dengan ciuman atau sentuhan, membuat Ardi merasa semakin terjebak. Ia tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan bahwa yang ia inginkan lebih dari sekadar hubungan fisik. Ia menginginkan percakapan, kedekatan emosional, dan rasa saling mengerti yang lebih mendalam. Hari demi hari berlalu, dan tubuh Ardi semakin lemah. Kesehatannya mulai memburuk karena tekanan fisik dan mental yang terus-menerus. Laras tetap tidak menyadari apa yang terjadi pada suaminya, hanya terus menuntut lebih banyak. Ardi mulai merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu, terjebak dalam pernikahan yang tampak sempurna dari luar, tetapi penuh dengan kehampaan di dalam. Semakin lama, Ardi merasa dirinya semakin terkuras. Setiap hari, tubuhnya seperti dipaksa untuk terus bergerak di luar batas kemampuannya. Laras, dengan segala kasih sayangnya yang berbalut gairah, terus menuntut lebih. Hubungan mereka yang seharusnya penuh cinta, kini terasa seperti tugas berat yang harus dituntaskan tanpa henti. Setiap kali Laras menginginkan keintiman, Ardi berusaha memenuhi harapannya, meski tubuhnya menjerit lelah. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia merasa terperangkap dalam lingkaran tak berujung yang melelahkan. Ardi masih muda, tetapi tuntutan Laras membuatnya merasa seperti kehilangan kekuatannya. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan tubuh yang sakit dan pikiran yang gelisah. Ia merasakan kecemasan setiap kali Laras mendekatinya dengan tatapan penuh hasrat. Cinta mereka terasa seperti badai yang tak henti-hentinya menggerus ketenangan jiwanya. Ardi tahu, sesuatu harus dilakukan, tetapi ia tak tahu harus memulai dari mana. Laras begitu mendominasi dalam hubungan mereka, dan Ardi merasa suaranya tenggelam dalam kekuatan cinta yang tak berimbang. Suatu malam, ketika Ardi duduk sendirian di kamar, ia merenungi segala hal yang telah terjadi. Di depan cermin besar, ia menatap bayangannya sendiri. Matanya tampak sayu, wajahnya pucat, dan tubuhnya mulai terlihat lebih kurus. Ardi hampir tidak mengenali dirinya sendiri lagi. Ia tahu, jika terus begini, dirinya akan hancur. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Namun, di balik semua kelelahan itu, ada rasa bersalah.
Ia mencintai Laras, dan ia tidak ingin mengecewakan wanita yang telah memberikan segalanya untuknya. Satu hari, ketika tubuhnya benar-benar tak mampu lagi bertahan, Ardi mengambil keputusan yang ia pikir bisa menjadi solusi sementara. Ia pergi ke sebuah apotek di sudut kota, jauh dari tempat tinggal mereka, dan membeli obat kuat. Dengan pikiran yang dipenuhi kebingungan, ia berharap bahwa pil-pil itu bisa menjadi penyelamatnya. Setidaknya, dengan bantuan obat itu, ia bisa memenuhi tuntutan Laras tanpa merasa terus-menerus gagal. Malam itu, setelah minum obat, Ardi merasa ada kekuatan baru mengalir di dalam tubuhnya. Untuk sesaat, ia merasa lebih kuat, lebih bertenaga. Laras, seperti biasa, memintanya untuk bersama, dan Ardi memenuhi permintaan itu dengan senyum yang dipaksakan. Namun, meskipun tubuhnya mampu bertahan lebih lama, Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Keintiman mereka tidak lagi terasa indah. Hubungan fisik yang seharusnya menjadi wujud cinta, kini berubah menjadi rutinitas kosong yang menyakitkan. Setiap kali pil itu mulai kehilangan efeknya, Ardi merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia terjebak dalam siklus di mana ia harus bergantung pada obat kuat untuk bisa memenuhi kebutuhan Laras, meski ia tahu bahwa ketergantungannya pada obat itu tidak sehat. Tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda kerusakan. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya, nafasnya menjadi pendek, dan kepalanya seringkali terasa pusing setelah hubungan intim yang melelahkan. Laras, di sisi lain, masih tak menyadari apa yang sedang terjadi pada suaminya. Ia hanya melihat Ardi sebagai pemuda penuh energi yang selalu siap untuknya. Laras mencintai Ardi, tetapi cintanya seringkali dibutakan oleh hasrat yang begitu besar, membuatnya tak peka terhadap penderitaan suaminya. Ia tidak pernah bertanya bagaimana perasaan Ardi, atau apakah ia baik-baik saja. Baginya, keintiman adalah wujud cinta, dan selama Ardi bisa memberikan itu, ia merasa semuanya baik-baik saja. Namun, Ardi tahu bahwa semuanya jauh dari baik. Di dalam dirinya, ada jurang kehampaan yang semakin dalam. Ia merasa sendirian, meskipun Laras selalu berada di sampingnya. Pada malam-malam tertentu, setelah minum obat dan melalui malam yang melelahkan, Ardi terbaring dalam diam, menatap langit-langit kamar yang luas dan kosong. Dalam kesunyiannya, ia menangis pelan. Air mata yang jatuh di pipinya adalah wujud dari rasa frustrasi, kelelahan, dan keputusasaan yang selama ini ia pendam. Ardi semakin sering terbangun di tengah malam dengan perasaan hampa. Setiap kali ia mencoba membicarakan perasaannya kepada Laras, ia tidak pernah menemukan waktu yang tepat. Setiap pembicaraan selalu teralihkan oleh keinginan Laras untuk lebih dekat, lebih intim, dan Ardi tidak pernah mampu menolak. Setiap hari, tubuhnya semakin rapuh, sementara emosinya semakin terkuras. Satu malam, setelah melalui hari yang sangat melelahkan, Ardi terbaring di ranjang sambil memikirkan hidupnya. Ia tahu, jika terus begini, ia akan hancur. Tubuhnya tidak bisa lagi menanggung beban ini, dan obat kuat yang selama ini menjadi penolong sementara sudah mulai menunjukkan dampak buruk pada kesehatannya. Ia merasakan denyut jantungnya tak beraturan, sesak nafas yang sering datang tiba-tiba, dan lemah yang tak tertahankan. Tapi yang lebih parah, jiwanya merasa terkoyak, terus-menerus berusaha memenuhi ekspektasi Laras, tanpa ada yang memperhatikan kebutuhannya sendiri. Di dalam keheningan malam itu, Ardi menangis untuk dirinya sendiri. Ia merindukan kebebasan, merindukan cinta yang tidak hanya soal hasrat fisik, tetapi juga tentang saling memahami, saling menghargai, dan saling mencintai dengan cara yang lebih dalam. Namun, ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak bisa ia kendalikan. Cinta yang seharusnya indah kini berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Ardi terbangun dengan dada yang terasa sesak. Nafasnya pendek, seolah paru-parunya enggan menerima udara. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara jantungnya berdegup tak beraturan. Ia merasakan sesuatu yang berbeda malam itu, lebih dari sekadar kelelahan biasa.
Tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menanggung beban yang selama ini ia paksa jalani. Ia tahu tubuhnya sudah memberontak, memohon untuk berhenti. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Ia merasa terperangkap tanpa jalan keluar. Laras masih terlelap di sampingnya. Wajahnya terlihat damai, seolah tidak ada yang salah. Ia tak tahu bahwa suaminya perlahan-lahan tenggelam dalam jurang yang tak bisa ia raih. Ardi menatap istrinya dengan mata yang mulai memerah, bercampur antara cinta yang begitu dalam dan kesedihan yang tak tertahan. Ia mencintai Laras, lebih dari yang ia pernah bayangkan. Namun, cinta ini juga yang membuatnya hancur, membuatnya merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Setiap malam, saat Laras memintanya untuk memenuhi keinginan yang tak pernah terpuaskan, Ardi merasa kehilangan sebagian dari dirinya. Ia tak lagi merasa bahwa keintiman mereka adalah cerminan cinta. Itu kini hanya menjadi tugas yang harus diselesaikan, sementara hatinya menangis dalam diam. Dan setiap kali ia menelan obat kuat itu, berharap bisa mengatasi kelelahannya, ia tahu bahwa ia sedang merusak dirinya sedikit demi sedikit. Di tengah kegelisahan itu, Ardi teringat kepada hidup yang dulu ia jalani. Kesederhanaan yang kini terasa seperti mimpi jauh. Kehidupan dengan Laras yang dulu ia anggap sebagai surga, kini berubah menjadi penjara. Bukan karena ia tak mencintai istrinya, tetapi karena ia tak bisa lagi mengenali dirinya sendiri. Keheningan malam itu menelan Ardi dalam kesunyian yang menyakitkan, sementara ia hanya bisa berbaring tanpa daya. Dalam satu tarikan napas berat, Ardi mengulurkan tangannya, berharap bisa meraih sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkannya, meski ia tak tahu apa. Tetapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Tangannya gemetar, lalu tanpa sadar air matanya jatuh, perlahan membasahi pipi. Ia menangis tanpa suara, tak ingin membangunkan Laras. Di antara isak tangis yang tertahan, Ardi merasakan tubuhnya semakin lemah, jiwanya terkikis habis oleh keputusasaan. Sampai pada titik itu, Ardi sadar. Ini adalah akhirnya. Ia sudah terlalu jauh terjebak, tak ada jalan kembali. Tubuh dan jiwanya telah mencapai batas. Dengan hati yang berat, ia membiarkan matanya terpejam perlahan, menyerah pada rasa lelah yang tak tertahankan. Di sampingnya, Laras masih tertidur lelap, tak mengetahui bahwa suaminya yang ia cintai sedang menjalani malam terakhirnya dengan hati yang hancur. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai kamar, menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Laras terbangun perlahan, merasakan kehangatan pagi yang biasa ia nikmati. Dengan senyum di wajahnya, ia memutar tubuhnya ke arah Ardi, siap menyapa suaminya seperti biasa. Namun, saat matanya tertuju pada wajah Ardi yang terbaring diam, senyum itu memudar. Ardi tidak bergerak. Awalnya, Laras mengira suaminya masih tidur, lelah setelah malam-malam yang melelahkan. Ia membiarkannya tidur beberapa saat lagi, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa ada yang tidak beres. Tubuh Ardi terlalu diam, terlalu tenang. Laras menyentuh lengannya dengan lembut, merasakan dingin yang tidak wajar menjalar di bawah kulit. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut mulai merayap. "Ardi!" Laras memanggil pelan. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Wajah Ardi tampak damai, tapi kesunyian di antara mereka begitu memekakkan telinga. Laras mengguncang tubuh suaminya dengan sedikit lebih keras, berharap dia akan terbangun, memberikan senyum hangat yang biasa ia lihat setiap pagi. Namun Ardi tetap tidak bergerak. "Ardi, bangun!" Suara Laras mulai pecah. Tangannya kini mengguncang lebih kuat, tetapi tetap tidak ada reaksi. Kengerian mulai melingkupi pikirannya. Nafasnya terengah dan dadanya terasa sesak. Ia memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Tak ada detak, tak ada kehidupan. Saat kenyataan mulai menyusup ke dalam kesadarannya, Laras terduduk di samping tubuh Ardi, menangis terseduh-seduh. Ia memanggil-manggil nama suaminya,
berharap ada keajaiban, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi Ardi tak lagi merespon. Sosok yang dulu selalu ada untuknya kini pergi untuk selamanya, meninggalkan Laras dalam kehampaan yang menyayat. Tangis Laras menggema di kamar itu, mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa cinta yang ia kira sempurna ini akan berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan. Ardi, suami yang ia cintai dengan segenap jiwa, telah menyerah dalam diam, membawa pergi semua luka dan penderitaan yang selama ini tak pernah ia ungkapkan. Laras menyadari betapa buta dirinya selama ini. Betapa ia tak pernah benar-benar mendengar teriakan hati Ardi yang terkubur di balik senyum yang selalu ia tunjukkan. Kehilangan ini menghantam Laras dengan kekuatan yang tak terukur. Ia menyesal, terlalu terlambat menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai cinta ternyata melukai orang yang paling ia sayangi. Di tengah air matanya, Laras memeluk tubuh Ardi yang kini tak bernyawa, berusaha merasakan kehangatan terakhir yang sudah tidak ada. Dan di sanalah, di antara isak tangis yang tak terhenti, Laras berbisik di telinga Ardi yang tak lagi bisa mendengarnya, "Maafkan aku. Maafkan aku, Ardi." Namun, kata-kata itu sudah terlambat. Ardi telah pergi, membawa semua rasa sakit yang selama ini ia sembunyikan, meninggalkan Laras sendirian dalam penyesalan yang tiada akhir. Hari-hari setelah kepergian Ardi terasa begitu sunyi bagi Laras. Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan canda kini sepi, hanya diisi oleh keheningan yang menusuk hati. Setiap sudut ruangan terasa kosong, seakan-akan kehangatan yang pernah ada telah terhisap pergi bersama jiwa suaminya. Laras duduk di tepi ranjang, tempat di mana Ardi menghembuskan nafas terakhirnya, memandangi bantal yang dulu selalu ditempati suaminya. Aroma Ardi masih terasa di udara, membuat hatinya semakin perih. Di meja samping ranjang, ada segelas air dan botol kecil berisi obat kuat yang pernah Ardi minum, yang sekarang menjadi saksi bisu dari perjuangan suaminya. Laras menangis sejadi-jadinya saat tangannya menyentuh botol itu. Ia tidak pernah tahu bahwa Ardi begitu tertekan, hingga harus mencari bantuan dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia butuhkan. Laras merasa hancur. Cinta yang selama ini ia pikir cukup untuk membahagiakan Ardi, ternyata telah menjadi beban yang begitu berat bagi pemuda yang ia cintai. Kenangan-kenangan indah tentang Ardi kembali menghantui pikirannya. Tawariang suaminya saat mereka pertama kali bertemu, canda ringan yang selalu mewarnai malam-malam mereka, dan tatapan hangat Ardi yang penuh cinta saat ia memandangnya. Semua itu kini hanya tinggal bayangan, meninggalkan Laras dengan penyesalan yang tak bertepi. Setiap malam, Laras duduk di tepi tempat tidur mereka, berbisik pada keheningan. "Kenapa aku tidak menyadari? Kenapa aku tidak mendengar suaramu, Ardi?" Tangisnya mengalir deras, menciptakan genangan kecil di atas lantai marmer yang dingin. Laras merasa dirinya hancur, seakan seluruh dunianya telah runtuh. Semua kemewahan yang dulu menjadi kebanggaannya kini tak ada artinya. Rumah besar, perhiasan, dan kekayaan yang melimpah kini hanya menjadi pengingat pahit bahwa semua itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Ardi yang selalu berada di sisinya, yang berusaha mencintainya tanpa pamrih, telah ia abaikan hingga akhirnya menyerah. Ia teringat bagaimana suaminya sering terlihat lelah, tetapi tetap tersenyum. Senyum yang kini Laras pahami sebagai senyum penuh kepedihan yang ia abaikan. Laras mencoba menemukan kedamaian dalam doa. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada Tuhan, dan Ardi yang sudah pergi. Namun, rasa bersalah itu tak pernah hilang. Laras tahu, tidak ada cara untuk mengembalikan waktu. Penyesalannya kini seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya, menutupi setiap langkahnya. Hari demi hari, Laras mencoba mencari arti di balik kehilangan ini, mencoba memahami kesalahan yang telah ia buat. Tapi setiap kali ia menutup matanya, yang terbayang hanyalah wajah Ardi yang penuh luka tersembunyi,
yang ia abaikan karena terlalu terfokus pada keinginannya sendiri. Hingga suatu hari, saat Laras duduk di balkon rumah mereka, memandangi matahari terbenam, ia menyadari satu hal. Cinta bukanlah tentang memiliki, bukan tentang memenuhi hasrat atau keinginan pribadi. Cinta sejati adalah tentang mendengarkan, memahami, dan menjaga perasaan orang yang kita sayangi. Ia belajar bahwa cinta tidak boleh egois, bahwa dalam hubungan, kebutuhan dua orang harus seimbang. Laras baru mengerti bahwa Ardi tidak hanya membutuhkan cinta dalam bentuk fisik, tetapi juga kedekatan emosional, perhatian, dan pengertian yang lebih dalam. "Maafkan aku, Ardi," Laras berbisik pelan. Suaranya tersedak oleh isak tangis yang tak terbendung. "Aku seharusnya lebih peka, seharusnya lebih memahami. Aku seharusnya lebih mencintaimu dengan cara yang benar." Pesan moral dari kisah tragis ini jelas. Cinta bukan hanya tentang memberi secara material atau fisik. Cinta adalah tentang saling mendengarkan, menghargai, dan memahami kebutuhan satu sama lain, baik yang terlihat maupun yang tak terucap. Laras menyadari bahwa cinta yang ia berikan terlalu berat sebelah, tanpa memperhatikan kebutuhan mendasar suaminya. Dan dari kepergian Ardi, Laras belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pemenuhan hasrat semata, tetapi dari ikatan emosional yang tulus, saling peduli, dan kepekaan terhadap pasangan. Di akhir hidupnya, Laras hanya bisa berharap bahwa orang-orang yang membaca kisahnya dapat belajar dari kesalahannya. Cinta sejati adalah tentang memberi tanpa mengorbankan diri seseorang, dan tentang mencintai tanpa melupakan cinta pada diri sendiri serta pada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.